Yesus. Jessica senang sekali dan semangat karena Jessica bisa beribadah sama teman-teman semua. Wah, karena anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua teman-teman. Udah siap teman-teman untuk beribadah? Jangan nyadain makan lagi ya teman-teman. Dan jangan ada main game lagi karena kita mau siap beribadah nih. Jaga sikap kita ya teman-teman. Silakan Cici Lea dan Ella. Oke Jessica, terima kasih. Shalom. Adik-adik semua yang manis, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Cici Lea dan Ella juga udah siap banget nih. Udah semangat untuk ngajak adik-adik semua menyanyi dan menari buat Tuhan Yesus. Semua siap? Ella siap? Siap, Ci. Mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberikan ibadah kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau menyanyi dengan segenap hati dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan, ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, sertai dan berkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan ibadah yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita semua berkata, amin. Sebelum kita menyanyi buat Tuhan, kita serukan dulu yel-yel Abi Hosana ya Ella. Nanti Ella yang pimpin. Silakan Ella. Yuk teman-teman ikutin gerakan Ella ya. Ya. Abi Hosana berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi yuk Ella. Abi Hosana Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yeay! Yuk kita memuji Tuhan. Semuanya semangat ya. Tepuk tangannya. Goyang-goyang ke kiri, ke kanan. Kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku.
Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Adik-adik, ada beberapa teman kita yang membuat kreativitas dan menghafal ayat firman Tuhan. Yuk kita dengarin mereka ya. Silakan. Halo, ini kreativitas saya minggu ini. Botol kebaikan Deandra. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Terima kasih. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas aku. Botol kebaikan saya selama 1 minggu. Dan ayat hafalannya hari ini Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Bye, God bless you, see you later. Adik-adik, Abi Hosana akan mengadakan ibadah Paskah dengan tema Kuasa Allah di dalamku. Apa temanya, Ella? Kuasa Allah di dalamku. Yeay, mari kita saksikan pengumuman selengkapnya. Shalom Papa Mama, Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Pagi ini Cici ada di lokasi yang akan kita gunakan untuk beribadah Paskah bersama pada tanggal 17 April adik-adik. Adik-adik, lokasinya ada di mana? Di Taman Aries, deket kan? Nggak jauh-jauh kan? Nah adik-adik, kita buka pendaftarannya hari ini sampai tanggal 3 April. Adik-adik, Papa Mama perlu tahu ya, bahwa lokasi ini, tempat ini hanya dikhususkan untuk ibadah sekolah minggu Abi Hosana. Jadi tidak digabung dengan pengunjung yang lain nih adik-adik. Adik-adik, yuk kita lihat
ini lokasinya. Wah, bagus sekali ya, luas. Adik-adik, papa mama lihat tuh. Ada kolam ikan, ada ayam, ada burung. Nah, daftar sekarang juga ya adik-adik ke WA grup kelas masing-masing. Yuk daftar. Dan jangan lupa adik-adik, ajak semua saudara, teman, adik kakak ya. Karena kita panitia mau mencatat siapa yang ikut untuk mempersiapkan konsumsinya adik-adik. Ya, daftar sekarang juga. Yeay! Bagus-bagus ya, dan keren-keren ya Ella, teman-teman kita yang membuat kreativitas dan menghafal ayat firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita naikkan satu pujian yang berkata, ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa selalu sertaku, Dia baik bagiku. Amin. Lagi kita naikkan pujian ini dari awal-awal ya adik-adik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa
Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang selalu baik, yang selalu ada buat kami. Dimanapun kami berada, di segala susah kami, dalam senang kami, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati Cici Lia yang akan membawakan firman-Mu, dan Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Cici Lia. Shalom adik-adik semua, happy Sunday ya. Waduh, Cici Lia seneng banget nih kita bisa ketemu lagi di hari Minggu ini. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Kayaknya cepet banget waktu berlalu. Oh iya, sebelumnya kita bilang yuk sama-sama terima kasih kepada Cici Lia dan Ella yang sudah memimpin puji-pujian tadi dengan sangat indah dan luar biasa. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Sama-sama yuk kita bilang 1, 2, 3. Terima kasih Cici Lia, terima kasih Ella sudah membawakan puji-pujian dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sip. Nah, kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Coba siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Cici mau lihat tangannya semuanya. Lambaikan ke atas. Ya, aduh, belum semua. Sekali lagi ya, yang siap menerima firman Tuhan, lambaikan tangan ke atas. Ya, semuanya udah bagus. Kita mau belajar apa ya hari ini ya? Kita mau belajar bahwa kita semua butuh perlindungan Tuhan setiap waktu. Kenapa begitu adik-adik? Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa kita ini pintar, kita ini hebat, kita ini bisa semuanya, kita ini banyak yang lindungin, ada mama, ada papa, mungkin ada cici koko, dan yang lainnya. Tapi kita tetap butuh perlindungan Tuhan setiap waktu. Kenapa begitu? Karena kita semua adalah manusia yang sangat terbatas. Nah, kali ini Cici Lia mau ajak kita semua mengerti bahwa keterbatasan itu banyak macamnya. Ada yang dalam diri kita sendiri. Tapi kali ini Cici Lia mau bahas mengenai keterbatasan yang akan kita alami dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti dari keadaan, dari lingkungan, ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saat ini kita mau belajar dari Alkitab. Ada sebuah tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah raja kedua bangsa Israel. Nah, Bible quiz nih. Siapa yo raja kedua bangsa Israel yang bisa angkat tangan? Ya, siapa raja kedua bangsa Israel? Mana tangannya? Mana tangannya? Aduh, pada tahu gak sih nih raja kedua bangsa Israel? Siapa? Coba, siapa? Ya, benar ya, Raja Daud. Beliau adalah raja kedua bangsa Israel. Tadi siapa tuh yang jawabnya benar? Dapat hadiah ya dari mama papanya masing-masing. Ya, yuk kita sama-sama mau ambil Alkitab kita semuanya. Ayo ambil Alkitab. Kita mau baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ayo Cici tungguin semuanya buka Alkitab masing-masing. Kita buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur itu yang di tengah ya, yang paling tengah gampang. Ting. Nah, semua udah siap? Kita baca dengan bersuara sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, adik-adik, dalam Mazmur yang baru kita baca tadi, Raja Daud menceritakan bahwa ada dua macam orang yang hidup bersama dalam sebuah lingkungan seperti kita sekarang. Yang pertama adalah orang yang benar, yaitu kita semua ya adik-adik. Dan yang kedua adalah orang fasik. Nah, sama seperti kita sekarang, kita tinggal dalam satu lingkungan dengan semua orang. Baik dengan orang yang takut akan Tuhan maupun dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan pastinya ya, kita semua hidup dalam kebenaran, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur tadi, digambarkan itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah banyak dan lebat. Apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Seperti ini nih adik-adik, nih Cicilia bawa buah anggur 1 tandan. Wah, enak ya kayaknya ya. Inilah contoh orang yang benar, yang hidup di dalam Tuhan. Dia akan berbuah dan buahnya itu wah, gendut-gendut ya. Kayaknya enak nih kalau dimakan nih. Dibilang bahwa dia akan berbuah seperti pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Manis, enak. Nah, biarlah hidup kita itu sebagai orang benar, kita seperti buah anggur ini bisa menghasilkan anggur yang manis, lebat, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Manisnya anggur tadi. Oh iya, masih cerita nih. Sedangkan ya adik-adik ya, orang fasik itu hidupnya tidak takut akan Tuhan. Dia akan hidup dengan sembarangan, melakukan kejahatan, kecurangan, dan perbuatan lainnya yang tidak takut akan firman Tuhan. Mereka suka berbuat dosa, hidupnya itu menuju kebinasaan. Nah, ini Cicilia punya contoh nih. Pohon yang udah layu, tuh lihat. Baunya aja gak enak nih tuh. Daunnya kuning-kuning, sudah layu, peot, gak ada yang mau makan. Nah, adik-adik lihat, orang-orang fasik itu hidupnya seperti pohon yang hampir mati ini. Tidak ada buah yang dihasilkan dan tidak ada orang yang mau menikmati. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau sama-sama sepakat ya untuk kita hidup sebagai orang benar. Janji! Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang benar pasti dong ya masih hidup bersama-sama dengan orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bahkan mungkin ya, kita pernah mengalami tekanan atau gangguan supaya kita tetap hidup taat dalam Tuhan. Seperti mungkin ada yang diejek, dicela, dihina, dijauhi, atau nih ya, bahkan sampai ada yang dipukuli oleh teman-teman kita. Istilahnya apa ya? Dibully. Ya, karena kita itu mau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Sedangkan teman-teman kita yang lain mungkin mereka tidak takut akan firman Tuhan. Tentu saja hal ini bisa membuat adik-adik sedih, marah, atau merasa tidak aman ya, karena ketakutan. Nah, memang ya adik-adik, tidak ada satupun yang bisa menjaga kita dengan sempurna sekalipun mama dan papa, karena mereka terbatas dan tidak selalu ada bersama dengan kita. Tapi ingat nih adik-adik, Cicilia punya kabar gembira.
Yang tadi Cici Lia bilang, kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia sudah menebus kita dan akan melindungi kita selalu dalam setiap detik hidup kita. Hanya Dia Tuhan yang kita andalkan. Bahkan Dia sudah berjanji untuk membuat kehidupan orang yang takut akan Tuhan menjadi berbeda. Ingat seperti Mazmur 1 tadi yang kita sudah baca, bahwa hidup orang benar akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tumbuh subur, tidak pernah layu, berbuah lebat, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin ya adik-adik ya. Tuhan kita luar biasa bukan? Ya, semangatnya mana? Tuhan kita luar biasa bukan? Yes! Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi adik-adik sudah mengerti ya apa saja yang harus kita lakukan agar kita mengalami perlindungan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang pertama, jeng jeng. Yang pertama itu adalah kita tidak hidup menurut nasihat orang fasik dan tidak mengikuti gaya hidup mereka, orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Apa itu gaya hidup mereka? Ya seperti tadi, berbohong, mencuri, menipu, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ingat, dengan siapa kita berteman setiap harinya, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, adik-adik harus melihat nih dengan baik siapa saja teman-teman dalam pergaulan kita semua. Apakah bisa membawa kita mendekat lebih kepada Tuhan atau malah membawa kita menjauh dari kehidupan kepada Tuhan. Hati-hati ya adik-adik ya. Ingat pesan Cici, pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan kita yang baik. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Cici bersyukur ya adik-adik ya, di Abi Hosana ini kita sudah punya gerakan gemar membaca Alkitab setiap hari. Nah, ini renungan kita nih. Siapa yang rajin baca ini dan Alkitabnya setiap hari? Setiap hari ada nih. Ayatnya juga beda-beda dan ayatnya bagus-bagus. Di situ juga ada penjelasannya. Nah, adik-adik, dari kita kecil seperti sekarang ini, kita harus dan wajib ya baca Alkitab setiap hari. Nah, siapa yang baca Alkitabnya setiap hari rajin? Wah, angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan nih. Hebat-hebat deh semuanya ya. Cilia bangga sama anak-anak Abi Hosana. Hebat, diteruskan ya gerakan membaca Alkitab setiap harinya adik-adik. Hebat, luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah kita bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, seperti sekarang ini nih, walaupun kita masih online, tapi kita punya teman-teman seiman seperti sekarang ini yang bisa membangun hidup kita menuju kepada arah yang lebih baik, menuju kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang lebih baik lagi. Kita berdoa ya adik-adik ya, ibadah kita akan segera menjadi ibadah yang offsite. Jadi kita bisa berkumpul deh semuanya. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling cerita, kita bisa saling membangun, dan kita pasti bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin ya adik-adik ya. Rajin-rajin ya kita beribadah setiap harinya. Haleluya. Seperti Daniel yang selalu setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan setiap harinya. Walaupun ada larangan untuk beribadah selain kepada Raja Darius, Daniel tetap setia mempertahankan imannya. Ganjaran dimasukkan ke dalam lubang penuh singa, Daniel bisa melewatinya. Karena tangan Tuhan selalu melindungi dan menyertainya. Daniel bisa keluar dengan selamat, tanpa luka.
Nama Tuhan dipermuliakan dan hidupnya menjadi kesaksian. Ya, adik-adik, kita sudah lihat ya ilustrasi singkat yang diperankan oleh Gabriel. Dia menjadi Daniel. Daniel pada zamannya diwajibkan untuk menyampaikan permohonan atau doa hanya kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada Tuhan ataupun kepada dewa lain. Nah, kita kan tahu Daniel itu rajin berdoa, sembahyang, memuji Tuhannya 1 hari 3 kali. Nah, orang-orang fasik di sekitarnya itu tidak suka kepada Daniel karena Daniel itu orangnya diberkati Tuhan dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh sebab itu, orang-orang fasik di sekitarnya memasang jebakan nih. Mereka membuat Raja Darius mengeluarkan peraturan bahwa semua orang harus menyampaikan permohonan atau berdoa kepada Raja Darius. Nah, kalau nggak mau, diapain? Ya itulah, dimasukin ke gua singa. Jadi santapan singa-singa. Singa-singanya pasti lapar deh. Tapi seperti Daniel tadi, Daniel tetap mempertahankan imannya hanya kepada Tuhannya Daniel. Dan terbukti, walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel. Sehingga singa-singanya aman-aman aja tuh, nggak mau makan Daniel, malah jadi sahabatan. Ya, kita mau belajar seperti iman Daniel ya adik-adik ya, bahwa walaupun keadaan sekitar kita menekan kita, tapi kita tetap mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan kita yang memberikan perlindungan setiap saatnya. Amin ya adik-adik ya. Oke, nah kita akan sampai kepada ayat hafalan nih. Cici harap semuanya mau menghafal dan mau kasih videonya ya buat tayangan minggu depan. Ayat hafalan kita saat ini adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu kali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk tetap menjadi orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk setiap harinya kami boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati dan berbuah. Dan buah kami boleh dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Teman-teman bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer ke rekening bank berikut ini. Pakai scan QR juga bisa kok. Yuk transfer persembahannya sekarang juga ya teman-teman. Dadah. Sekian ibadah kita hari ini. Happy Sunday adik-adik. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan. Dah.